Sedikit lagi, tinggal satu tabel ini selesai. Lalu aku bisa menyapu lantai, lalu aku bisa tidur. Aku tidak capek. Ini cuma rasa kantuk biasa karena tadi siang melewatkan makan tepat waktu. Tubuhku kuat, aku masih muda. Atau setidaknya aku harus merasa masih muda agar bisa menyelesaikan semua ini. Orang lain bisa mengurus anak, membersihkan rumah 2 lantai, dan tetap mendapat penilaian kinerja terbaik di kantor mereka. Kalau mereka bisa melakukan semuanya sendirian tanpa mengeluh, kenapa aku harus merasa seperti mau mati hanya karena urusan sekecil ini? Berhenti bersikap manja. Sakit kepala ini paling-paling cuma karena kurang minum air putih. Ambil napas, ketik lagi 3 baris laporan ini. Semua aman, semua terkendali. Tapi, kenapa ulu hatiku rasanya perih bukan main seolah-olah ada batu besar yang menekan di dalam sana? Itu pasti hanya salah makan. Bukan karena stres memikirkan revisi dari bos yang harus dikirim besok jam 7 pagi. Dan tumpukan piring kotor di bak cuci itu bukan masalah besar. Besok subuh juga bisa dicuci dalam waktu 10 menit. Rumah berantakan ini bukan tanda bahwa aku gagal mengatur hidup, ini hanya efisiensi waktu. Aku sedang memprioritaskan pekerjaan kantor terlebih dahulu. Ya, benar, aku tahu mana yang lebih mendesak. Aku orang yang terorganisir. Aku tidak sedang kewalahan, aku hanya sedang sangat produktif. Lalu kenapa air mataku tiba-tiba menetes begitu saja saat melihat keranjang baju kotor yang sudah menggunung? Kenapa pertanyaan sederhana seperti, besok mau masak apa? Terasa seperti sebuah ancaman besar yang membuatku ingin berteriak. Tidak, aku tidak sedang tidak stabil. Aku hanya sedikit sensitif karena kurang tidur 2 hari ini. Aku mencintai pekerjaanku, aku juga mencintai rumah ini. Memiliki pekerjaan di kantor dan tempat tinggal yang layak adalah berkah yang diinginkan jutaan orang di luar sana. Jadi, merasa mual setiap kali melihat grup WhatsApp kantor berbunyi adalah hal yang memalukan. Aku harus bersyukur, jangan jadi manusia yang tidak tahu diri dengan mengeluhkan rutinitas yang sebetulnya biasa saja ini. Namun, setiap kali lampu kamar dimatikan, keheningan malam mulai menelanjangi kebohonganku. Ada suara kecil di dada yang berkata bahwa aku sedang memaksakan diri melampaui batas kewajaran. Suara itu berbisik bahwa fisikku sudah menjerit minta tolong. Aku segera menepisnya. Aku buru-buru membuka ponsel, memeriksa daftar tugas untuk besok, memastikan tidak ada jadwal yang terlewat. Lihat, aku masih bisa mengingat semuanya. Aku masih bisa mengatur waktu. Jika aku mengakui bahwa aku lelah, maka seluruh sistem yang kubangun ini akan runtuh. Kantor akan mengira aku tidak kompeten, dan rumah ini akan berubah menjadi kapal pecah. Jadi, jalannya hanya satu, pasang topeng bahwa semuanya baik-baik saja dan terus bergerak seolah-olah aku adalah mesin yang tidak punya rasa lelah. Setiap pagi di depan cermin toilet kantor, aku menatap wajahku yang tampak kian kusam. Aku memolesnya dengan sedikit bedak dan senyum palsu, meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan oleh setiap pekerja keras di dunia ini. Semua orang juga lelah, semua orang juga dikejar target. Jadi, rasa sesak yang kurasakan di dada setiap kali melangkah masuk ke pintu lobi kantor adalah hal yang normal. Itu bukan kecemasan yang berlebih. Itu bukan tanda bahwa jiwaku sedang sekarat. Itu hanya ritme kehidupan orang dewasa. Aku menolak percaya bahwa aku sedang tenggelam dalam lautan tanggung jawab yang terlalu besar. Aku kuat, bisikku pada bayangan di cermin yang matanya tampak begitu layu. Aku pasti bisa melewati hari ini lagi. Aku terjebak dalam salah kaprah yang sangat merusak batin. Aku mulai memandang hidup ini sebagai sebuah perlombaan penderitaan di mana aku harus menjadi juara pertamanya agar mendapatkan simpati. Aku berpikir bahwa karena gajiku sebagai staf biasa tidak seberapa, dan aku tidak punya asisten rumah tangga untuk membantu mengurus rumah, maka wajar saja jika aku berhak mengutuk nasib setiap hari. Aku mengira bahwa kemarahan yang kupendam ini adalah reaksi yang sah terhadap dunia yang tidak adil.
Aku melihat setiap tugas kantor sebagai bentuk penindasan dari atasan, dan setiap pekerjaan rumah yang terbengkalai sebagai bukti bahwa hidupku adalah sebuah kegagalan total. Aku keliru menilai arti sebuah pekerjaan. Aku melihat jam kerja di kantor sebagai monster yang merampas seluruh waktu hidupku, menghisap energiku sampai habis hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk diriku sendiri. Aku salah melihat kondisi ini. Pekerjaan kantor ini, dengan segala tekanan dan tenggat waktunya yang gila, sebenarnya adalah jaminan dapur rumahku tetap bisa mengepul bulan depan. Dialah yang membayar tagihan listrik, membeli bahan makanan, dan memberikan rasa aman finansial dasar. Namun, karena egoku terlanjur terluka oleh rasa lelah, aku lebih memilih melihat diriku sebagai korban eksploitasi, seorang martir yang malang, daripada melihat pekerjaan itu sebagai alat yang mendukung hidupku. Salah kaprah ini juga merembet ke cara kubandingkan diriku dengan orang lain di luar sana. Aku melihat ke media sosial dan melihat kehidupan orang-orang yang tampak begitu rapi, rumah yang selalu bersih estetik, makanan yang selalu siap di meja, dan karir yang melesat tanpa drama kelelahan. Aku mengira mereka memiliki rahasia ajaib yang tidak kupunyai, atau mereka memang dilahirkan lebih beruntung. Aku tidak sadar bahwa di balik layar yang indah itu, semua orang memiliki pertempurannya sendiri masing yang tidak ditunjukkan. Aku mengira penderitaanku adalah yang paling unik dan paling berat, sehingga aku merasa berhak untuk mengabaikan hal-hal baik yang sebenarnya masih ada di sekelilingku. Hal yang sama terjadi pada caraku memandang urusan rumah tangga. Aku melihat piring kotor, lantai yang berdebu, dan baju yang belum disetrika sebagai musuh nyata yang sengaja datang untuk menyiksaku. Aku lupa bahwa rumah yang berantakan ini adalah tanda bahwa ada kehidupan di dalamnya. Ada makanan yang telah mengenyangkan perutku, ada pakaian yang melindungi tubuhku dari panas dan dingin, dan ada ruang aman yang menerimaku kembali setelah seharian lelah di luar. Aku salah kaprah dengan menuntut kesempurnaan fisik pada rumah ini di saat energiku sendiri sudah habis untuk urusan kantor. Aku memaksakan standar yang tidak realistis pada diriku sendiri, lalu aku stres sendiri saat tidak bisa mencapainya. Aku mengira kesibukan tanpa jeda ini adalah tanda tanggung jawab, padahal itu hanyalah ambisi buta yang mengabaikan kapasitas diri sendiri sebagai manusia biasa. Pelankan langkahmu. Tarik napas yang panjang melalui hidung, tahan beberapa detik, lalu lepaskan perlahan seolah-olah aku sedang membuang separuh beban yang menumpuk di pundak ini. Aku benar-benar harus belajar untuk sabar. Selama ini aku selalu ingin semuanya selesai instan. Laporan kantor harus beres dalam sekejap, rumah harus bersih berkilau dalam satu waktu, dan semua urusan harus berjalan tanpa hambatan. Keinginan untuk mengendalikan semua hal dalam waktu bersamaan inilah yang sebenarnya sedang membunuhku secara perlahan dari dalam. Sabar bukan berarti aku menyerah kalah pada keadaan, melainkan aku memberikan waktu bagi duniaku untuk bergerak sesuai dengan kapasitas alaminya. Aku harus belajar sabar menghadapi tumpukan pekerjaan kantor. Deadline memang akan selalu ada, dan tugas baru akan selalu datang menggantikan tugas yang lama. Pekerjaan tidak akan pernah benar-benar selesai sampai kita pensiun nanti. Jadi, mengapa aku harus mengorbankan kedamaian malam ini hanya untuk mengejar sesuatu yang esok hari akan bertambah lagi? Sabar di sini berarti aku harus tahu kapan harus menutup laptop, kapan harus berkata pada diri sendiri, cukup untuk hari ini, sisanya dilanjutkan besok pagi dengan kepala yang lebih segar. Menunda pekerjaan selama beberapa jam demi memberikan hak tidur bagi tubuh bukanlah sebuah dosa, melainkan sebuah bentuk kewarasan yang nyata. Begitu pula dengan urusan di rumah. Aku harus sabar menerima bahwa rumahku tidak akan selalu tampak seperti majalah dekorasi interior. Jika hari ini aku terlalu lelah setelah pulang dari kantor, maka membiarkan piring kotor itu menginap semalam di bak cuci bukanlah akhir dari dunia. Lantai yang belum disapu tidak akan membuat rumah ini runtuh. Aku harus sabar menghadapi keterbatasan fisikku sendiri, memahami bahwa aku hanya punya 2 tangan dan waktu 24 jam yang harus dibagi untuk banyak hal. Sabar berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan,
menurunkan standar yang kubuat sendiri demi menjaga agar jiwaku tidak meledak karena tekanan yang tidak perlu. Sabar juga berarti menikmati momen-momen kecil yang selama ini kulewati dengan tergesa-gesa. Sabar saat mengunyah makanan tanpa menyambi membalas email kantor. Sabar saat mencuci piring sambil merasakan hangatnya air di tangan, menjadikannya momen meditasi sederhana di tengah hari yang bising. Perjalanan hidup orang biasa sepertiku memang penuh dengan rutinitas yang monoton dan melelahkan. Tetapi jika aku menjalaninya dengan batin yang sabar, setiap langkah kecil itu tidak akan terasa seperti siksaan. Aku tidak perlu terburu-buru ingin mengubah seluruh hidupku dalam semalam. Aku hanya perlu sabar menjalani hari demi hari dengan sebaik-baiknya, karena esok hari akan membawa kekuatannya sendiri jika aku menyambutnya dengan hati yang lapang. Astaga, jika aku merenung lebih dalam, betapa egoisnya aku selama beberapa bulan terakhir ini. Karena merasa menjadi orang yang paling lelah, paling sibuk dikejar deadline, dan paling menderita karena urusan rumah tangga, aku menutup mata dari kebaikan orang-orang di sekitarku. Aku mengubah rasa lelahku menjadi senjata untuk bersikap ketus, dingin, dan acuh tak acuh. Aku mengira bahwa karena aku sedang memikul beban kerja yang berat, seluruh dunia harus maklum jika aku merengut sepanjang hari. Aku telah menggunakan kesibukanku sebagai pembenaran untuk menjadi manusia yang egois dan tidak menyenangkan bagi orang-orang terdekat. Aku lupa memperhatikan teman kantor yang tanpa banyak bicara meletakkan sebotol minuman dingin di mejaku saat melihatku menghela napas panjang di depan tumpukan berkas. Aku mengabaikan pasangan atau anggota keluarga di rumah yang diam-diam menyapu lantai ruang tamu karena tahu aku sudah terlalu penat untuk memegang sapu. Bahkan, aku seringkali melupakan senyum tulus dari pedagang makanan di dekat rumah yang selalu membungkus pesonanku dengan rapi dan mendoakan agar pekerjaanku lancar. Mereka semua adalah orang-orang yang melempar tali penyelamat di tengah lautan stresku. Tetapi aku justru sering menerima kebaikan mereka dengan anggukan kepala yang malas atau gumaman yang dingin tanpa rasa terima kasih yang tulus. Kesuksesan menyelesaikan semua deadline kantor atau memiliki rumah yang bersih sempurna tidak akan ada gunanya jika di akhir hari aku kehilangan hubungan hangat dengan manusia-manusia luar biasa ini. Pekerjaan kantor bisa digantikan oleh orang lain jika aku keluar, rumah bisa dibersihkan kapan saja. Tetapi ketulusan hati orang-orang yang peduli padaku di masa-masa sulit adalah barang langka yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Aku tidak boleh membiarkan rasa lelah merenggut sisi kemanusiaanku. Aku harus menurunkan egoku yang merasa paling menderita ini. Mereka juga punya masalah. Mereka juga lelah dengan hidup mereka sendiri. Tetapi mereka masih memilih untuk meluangkan energi dan memberikan kebaikan kecil kepadaku. Mulai detik ini, aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi lebih peka. Ketika aku pulang ke rumah dengan sisa energi yang menipis, aku akan tetap memaksakan bibirku untuk tersenyum dan mengucapkan terima kasih yang tulus pada siapapun yang meringankan bebanku, sekecil apapun bantuan itu. Aku akan meletakkan ponselku saat ada yang mengajakku mengobrol, mendengarkan mereka dengan utuh seolah-olah tidak ada laporan kantor yang sedang menungguku. Aku ingin menjadi orang biasa yang tidak hanya bertahan hidup dari satu deadline ke deadline lain, melainkan menjadi manusia yang tahu cara membalas budi, tahu cara menghargai cinta, dan tetap memiliki ruang di hatinya untuk peduli pada sesama bahkan di tengah hari-hari yang paling melelahkan sekalipun. Terima kasih untuk kalian yang telah menjaga kewarasanku. Kini giliranku untuk menjaga senyum di wajah kalian.